Ayo dibuka, Rob. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suaranya kecil banget. Cek, udah teh? Dadah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segenap karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama secara online pada agenda kajian pada pagi kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam hendaklah selalu kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya yang saya hormati Bu Hasni selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga semua teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini. Sebelum ke acara selanjutnya, mari kita buka terlebih dahulu kajian pada pagi ini dengan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Agis. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Agis yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan itu bisa menambah keimanan kepada Allah, baik bagi yang membacakannya, ataupun kita semua yang telah sama-sama mendengarkannya. Langsung saja ya, kajian kali ini tuh bertemakan mengenal fase perjalanan menghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Teh Aida. Langsung saja kepada Teh Aida, kami persilahkan. Makasih, Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menaruh share screen.
Enggak keluar suara, Mbak. Enggak keluar suara. Iya, lupa-lupa. Masih di mute. Oh iya. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fase-fase perjalanan menghafal Quran. Mungkin untuk materi ini, Bu Dina masih ingat nggak tentang ini? Waktu kita, Aida pernah share filenya waktu itu pas lagi kita offline di print sama Bu Iin. Bu Dina masih Yang ingat? apa, Mbak? Yang apa, Mbak? Gak dengar? Bu- Yang apa? Masih masih ingat materinya ini pernah di print di share sama Bu Iin. Kita waktu itu pernah bahas di masjid. Nah, ini mungkin Bu Dina bisa murojaah lagi. Untuk yang lainnya ini bisa jadi materinya baru. Tapi untuk anak-anak kita, ini materinya udah dipraktekkan, udah dibagi sesuai dengan klasifikasi di Kitain. Ada tahsin, ada kelas pemula, sama kelas tahfidz. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, slide selanjutnya. Oke, kalau kita perhatikan nih, perjalanan menghafal itu kan nggak cuma sekedar nambah hafalan ya. Ada banyak fase, ada banyak momen-momen yang kita jalani. Ada yang memperbaiki bacaannya, ada yang memperbaiki hafalannya, ada yang sedang membangun hafalannya, ada yang lagi menjaga hafalannya, ada yang lagi fokus murojaah juga, bahkan ada yang fokusnya itu menemukan ritme atau cara menghafal yang paling nyamannya itu seperti apa, yang paling pasnya itu seperti apa. Dan kadang ada juga yang memang ketika menghafal itu semangatnya besar di awal. Tapi ternyata yang paling ia butuhkan bukan cuma sekedar nambah hafalan yang bikin semangatnya ini, tetapi memperbaiki bacaannya. Ada juga yang udah lama ngafal, tapi yang perlu diperkuat itu justru murojaahnya. Karena itu, buat kita memahami fase-fase ini tuh penting biar kita bisa tahu kita lagi di fase yang mana, apakah sedang memperbaiki, apakah sedang membangun, atau sedang menjaga, dan fase-fase yang lainnya, supaya kita bisa tahu nih langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan selama fase tersebut. Oke, selanjutnya. Jadi, dalam menghafal itu, Eda sering banget bilang kalau menghafal itu ibarat kita seperti membangun sebuah bangunan. Bangunan yang gimana? Bangunan yang pondasinya itu materi-materi sebelum menghafal. Yang ada 8 amalan sebelum menghafal, persiapan Al-Qur'annya, persiapan buku catatannya, persiapan ilmunya. Nah, itu pondasi dalam menghafal Quran. Batanya itu adalah hafalan-hafalan kita. Batanya itu semakin kuat kalau hafalan-hafalan kita juga ketika dipersiapkannya itu baik. Ketika dipersiapkannya itu kuat, jadi batanya itu kokoh dan bisa membentuk dinding yang kuat. Kalau dinding-dinding itu berarti hafalan-hafalan yang sudah menyatu, yang sudah kuat. Tapi kalau hafalan kita rapuh karena perbaikan bacaannya banyak, karena menghafalnya sekali duduk, atau mungkin karena hmm, banyak salah ya, jadi batanya itu sedikit rapuh, jadi dindingnya juga rapuh gitu. Dan perawatannya itu ini seperti murojaah. Jadi kita bisa merawat bangunan itu dengan kita sering merawat hafalannya dengan murojaah. Oke, lanjut. Next. Nah, fase-fase menghafal itu apa aja sih? Jadi nggak semua penghafal Quran itu berada di titik yang sama. Walaupun sama-sama ngafalnya di waktu yang sama, di program yang sama, di tempat yang sama, bukan berarti kita menghafal di fase yang sama.
Semua tiap orang itu punya kebutuhan pembinaan yang berbeda-beda. Karena apa? Karena di dalam kitab At-Tibyan juga kan di situ tertulis ya. Kalau kita sebagai penghafal Quran itu mengibaratkan seperti seorang pasien yang tiap pasien itu punya kebutuhan yang berbeda-beda karena penyakitnya berbeda-beda dan punya penyakit yang memang khusus. Tiap orang itu punya karakter yang khusus, latar belakang yang khusus, cara menghafal yang khusus, dan pasti tiap orang itu beda-beda. Nah, ini termasuk loh, kejauhan. Oke. Nah, ini termasuk fase-fase yang memang harus kita kenali. Yang pertama itu fase tahsin. Fase tahsin ini yang masuk kategori fase tahsin itu santri atau kita penghafal Quran yang menghafalnya itu harus ada perbaikan bacaan atau dalam artian masih banyak perbaikan tajwidnya bacaannya. Tidak boleh menghafal sendirian. Ada kategori fase pemula. Kalau fase pemula ini itu fase yang dia bacaannya bagus, tapi belum punya pengalaman menghafal sebelumnya. Jadi dia masuknya fase pemula, belum punya hafalan sebelumnya. Mungkin punya satu atau dua, tapi dia belum bisa menemukan ritme menghafalnya, cara menghafalnya. Jadi dia masuknya fase pemula. Dan yang ketiga itu ada fase tahfidz. Kalau fase tahfidz ini penghafal Quran yang sudah punya pengalaman menghafalnya. Bacaannya bagus, pengalamannya sudah ada. Kemungkinan kalau misalnya sudah punya pengalaman, hafalannya di atas 5 juz itu. Dia sudah menemukan cara menghafalnya seperti apa. Cuman kalau di fase tahfidz ini, dia masih harus fokus menemukan ritme murojaahnya. Nah, di ketiga kategori tersebut itu dibagi lagi. Ada namanya tahsin awal, ada namanya pemula awal, ada yang namanya tahfidz awal. Kalau fase yang di awal ini maksudnya itu mereka fase-fase yang masih belum menemukan ritmenya, belum bisa mandiri, masih perlu bimbingan. Dan goalsnya itu kita mau sampai fase mandiri. Kalau fase mandiri berarti dia sudah menemukan ritmenya. Ritme menghafalnya sudah ketemu. Walaupun dia masuk fase tahsin ya, kategori tahsin. Tapi dia kalau misalnya udah masuk tahsin mandiri, berarti dia sudah bisa menemukan cara memperbaiki hafalannya. Dia sudah stabil memperbaiki bacaan hafalannya dan dia sudah menemukan cara menghafalnya sesuai dengan kemampuan dari tasinnya itu gitu. Dan semua pemula juga sama. Kalau misalnya dia masuk fase pemula awal tadinya belum menemukan ritme, pola menghafalnya seperti apa, cara menghafalnya seperti apa, merojanya seperti apa, dia ini eh, sebelumnya itu seperti apa. Kalau misal udah masuk mandiri, berarti dia udah stabil. Dia udah tahu cara ngafalnya, dia udah tahu cara murojaahnya, dia udah stabil dalam hal setorannya. Sama seperti tahfidz juga. Kalau tahfidz berarti dia stabil dalam hal murojaahnya. Oke, berarti dari sini coba dikategorikan nih, kira-kira kita masuknya fase yang mana. Oke, lanjut. Nah, dalam kategori fase tersebut, ada tiga prinsip dalam menghafal yang harus benar-benar kita pegang. Masuk dalam fase apapun, tiga prinsip ini harus tetap dipegang, biar kita bisa naik level dari awal menjadi mandiri. Kalau di materi file yang waktu itu Aida pernah print, kayaknya namanya bukan awal deh, tapi nanti Aida cek lagi materinya. Ini bikin lagi nih, awal sama mandiri. Oke. Jadi kalau tiga prinsip ini, prinsipnya apa aja? Yang pertama, kebiasaan.
bangun kebiasaan sebelum menghafal. Kalau fase tahsin berarti bangun kebiasaan apa? Berarti mendengarkan murotal karena dia tidak boleh membaca sendiri karena harus banyak yang diperbaikinya ya kan. Kalau misal di fase pemula sama tahfidz kebiasaannya seperti apa? Banyak membaca sebelum menghafal. Nah, ini harus membangun kebiasaan ini sebelum hafal ya. Sebelum ayatnya dihafal harus bangun kebiasaannya dulu. Kalau yang sering Aida bilang itu ibarat seorang atlet yang perlu banyak latihan dulu sebelum nanti ikut lomba. Nah, ini harus dibangun kebiasaannya. Masuk dalam fase apapun kita di tasin, pemula, atau tafid. Terus yang kedua, prinsip yang kedua, yaitu penguatan. Pembiasaan dibangun melalui pengulangan yang konsisten. Maksudnya gimana? Ida sering bilang tidak boleh menghafal dalam sekali duduk. Jadi penguatannya itu pertama dibangun dengan kebiasaan, yang kedua itu dibangun dengan konsisten. Kebiasaannya itu harus konsisten, tidak boleh sekali duduk. Jadi misalnya hari ini setoran, hari ini baru dihafal. Nah, kalau misalnya prinsipnya ini dipegang, berarti beberapa hari sebelum setoran itu harus bangun kebiasaan dulu dan harus dikuatkan kebiasaannya. Jadi misalnya kita mau ngafal 2 ayat dan 2 ayat itu berarti selama 3 atau 5 hari sebelumnya itu ya dikonsistenin dulu, dibaca dulu yang banyak, didengarkan murotal dulu dengan yang banyak, terus dibaca terjemahnya dulu biar kita paham gitu kan apa ya ini sih yang lagi sedang kita baca, apa sih yang sedang kita mau hafal, ini ayat tentang apa gitu. Dan prinsip yang terakhir itu tentang pengulangan. Kenali dan kuatkan hafalan sebelum dilepas mandiri. Maksudnya gimana? Maksudnya itu penguatan dalam hal kalau murojaah tidak boleh langsung bil goib. Mandiri itu maksudnya tidak boleh langsung bil goib ya. Jadi fokus bin nazor dulu terus sampai nanti pembimbingnya boleh bilang, oke, ini boleh dimasukin ke bil goib, dirutinin tasbih, dipraktekkan dalam sholat. Nah, itu. Sebelum masuk ke fase itu, sebelum pembimbingnya bilang seperti itu, berarti fokus murojaahnya ya bin nazar aja, lihat Quran aja gitu. Kalau belum bisa dipraktekkan dalam sholat, kalau belum bisa lancar di dalam tasbih, berarti fokusnya bin nazar aja. Gitu. Lanjut. Nah, dari fase-fase itu, kalau kita mau naik level dari awal menuju mandiri, tadi Aida udah spill sedikit, kalau tahsin itu, apa ya, yang harus dilakukan itu, satu, mendengarkan. Banyak mendengarkan murotal dan menirukan. Harus bisa menirukannya. Dan yang ketiga, memperbaiki. Kalau yang tahsin, yang santri-santri tahsin, Aida sering banget nandain ya di Qur'annya, ini yang kurang panjang, ini yang harus panjang, ini tasydidnya masih kurang, ini harus 4 harokat, ini harus 2 harokat. Nah, itu harus diperbaiki dengan mendengarkan yang banyak dan kita harus menirukannya dengan baik. Kalau misalnya langkah selanjutnya stabil, sudah stabil dalam hal mendengarkan, sudah bisa menirukan, dan bisa memperbaiki, tahu mana yang salah, dan cara memperbaikinya, itu berarti kita sudah naik level dari tahsin awal menjadi tahsin mandiri. Kalau yang pemula gimana? Kalau yang pemula, kalau mau menuju mandiri, berarti harus membaca yang banyak, terus menghafal dan mengulangnya itu konsisten. Itu sampai bisa menemukan ritmenya. Oh, saya tuh ternyata kalau membaca sebelum dihafal harus sekian banyaknya. Misalnya harus 10 kali, harus 20 kali. Tapi dalam 20 kali bacanya itu ternyata bisanya stabilnya itu dicicilnya itu bacanya tiap pagi sekian, tiap siang itu sekian.
Nah, nanti pas lagi ngafal, ternyata dihafalnya itu harus diulangnya juga sekian kali. Nah, kalau misalnya dalam hal pengulangan membaca dan menghafalnya itu sudah konsisten, berarti sudah naik level tuh. Dari pemula awal menjadi pemula mandiri. Dan selanjutnya ada fase tahfidz. Kalau fase tahfidz ini berarti yang lebih difokusinnya itu di murojaahnya. Berarti ini tadi ya, kalau yang masuk fase tahfidz berarti yang sudah punya pengalaman menghafal dan sudah punya hafalan eh, 3 sampai 5 juz ke atas lah ya. Dan ini fokusnya berarti di murojaah. Sampai menuju mandiri itu tanda-tandanya berat dia itu sudah rutin tasmi, penguatannya itu dengan rutin tasmi dan sudah istiqomah dengan tasmi. Kalau misalnya ada yang masih ingat sama materi murojaah, pembagian murojaah sesuai dengan kekuatan hafalannya dan waktunya, itu kan dalam hal tasmi, murojaah itu kan dibagi ada 3 ya. Ada murojaah harian, murojaah pekanan, sama murojaah bulanan. Nah, kalau tasmi ini masuknya di murojaah pekanan sama bulanan. Kalau di tasminya sudah konsisten, sudah istiqomah, pekanannya sudah dapet, tasminya misalnya juz sekian, kalau bulanannya juga kan berarti tasmi secara keseluruhan, itu berarti udah naik level tuh. Dari tahfidz awal menjadi tahfidz mandiri. Dan fase-fase ini bukan berarti menjadi apa ya? Bukan menjadi tingkatan misalnya kalau fase tahsin berarti tingkatan bawah dong. Enggak. Semuanya semuanya di titik yang sama. Tahsin ya tahsin, pemula ya pemula, tafid ya awal-awal gitu kan. Semuanya masih fase awal, semuanya masih di titik yang sama. Tapi kita melihat mana nih yang sudah mandiri gitu. Mungkin ada nanti bisa naik level juga. Kalau tahsin bisa juga jadi pemula kalau bacaannya sudah baik. Yang pemula juga bisa menjadi naik ke tafid kalau misalnya dia sudah punya hafalan yang banyak. Tapi nanti ketika naik ke dari tahsin ke pemula, pemula ke tahfidz, itu juga nanti bisa dilihat kategorinya masuk ke kategori yang mana nih, tingkatan yang awal kah atau mandiri. Dan itu tiap tingkatan itu kan tadi ya eh, punya fase masing-masing, punya titik awal yang masing-masing. Oke, lanjut. Nah, di tiap fase itu pasti punya tantangan. Dan tantangan di tiap fase itu rata-rata sama, nggak beda gitu. Yang pertama pasti pernah merasakan tantangan ayatnya mirip yang tertukar-tukar. Jadi Aida sering kalau misalnya lagi dengan setoran, ada yang mengalami ayat-ayat yang mirip dan suka tertukar, itu pasti kasih tahu ini tertukarnya di mana, kenapa tertukarnya. Jadi harus diingat kalau tertukar, ini diingat kalau ayat ini tuh bacaan selanjutnya apa. Kalau ketukar berarti dia lanjutnya ke ayat keberapa. Nah itu. Terus yang kedua, itu bacaannya belum stabil. Belum stabil ini berarti masih eh, banyak dikasih taunya kali ya. Terus masih suka ngintip mungkin ya. Nah, itu berarti bacanya belum stabil, bacaan setorannya belum lancar. Yang kedua, yang ketiga itu hafalannya masih baru, berarti baru disetor. Belum bisa murojaahnya di goib, belum bisa ditasmikan, belum bisa dibaca dalam sholat. Dan yang keempat, itu adalah tantangan kurang percaya diri saat setoran. Banyak banget juga Aida suka nemu ada guru atau mahasiswa, santri-santri yang setorannya itu sebenarnya lancar, tapi dia itu kurang percaya diri dan suka nanya, bener nggak ya? Terus suka suka "I- lanjutannya ini bener nggak sih teh? Ini ini lanjutannya ini bukan teh kan gitu. Ini bener nggak sih kan gitu. Pokoknya suka suka kurang percaya diri. Padahal tuh kalau Aida ngedengerin ya, lancar-lancar aja, tinggal lanjutin aja gitu kan. Itu ini termasuk tantangan juga. Dan yang kelima, itu murojaahnya belum teratur. Masih banyak tantangan-tantangan yang lain, cuman ini termasuk kan tantangan yang memang sering terlihat gitu ya. Lanjut. Nah,
Apa yang perlu dilakukan untuk bisa menghadapi tantangan tersebut setelah kita memahami fase kita masuknya yang mana? Kalau yang tahsin, tadi ya udah di-spill ya. Perbanyak mendengarkan murotal. Konsisten memperbaiki kesalahan sedikit demi sedikit dan catat dan pelajari kesalahan bacaannya secara rutin. Nah, ini yang ketiga ini yang mungkin suka terlewat, belum terlaksana. Catat dan pelajari kesalahan bacaan secara rutin. Mungkin ada yang tahu dia sudah masuk fase tahsin. Dia masuknya kategori santri tahsin. Dia sudah memperbanyak murotal, mendengarkan murotal. Dia sudah konsisten memperbaiki kesalahan sedikit sedikit demi sedikit. Cuman belum dicatat dan belum dipelajari kesalahannya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau belum dicatat, jadi kan otak tidak mengingat ya kesalahannya itu di mana aja. Otomatis bisa aja nanti pas lagi setoran hafalannya salahnya situ-situ terus gitu. Dan kalau misalnya belum dipelajari kesalahannya itu di bagian yang mana, salahnya kenapa dan benerinnya gimana, itu belum dipelajari, ya pasti pas lagi setoran salahnya di situ-situ terus gitu. Jadi harus dicatat dan dipelajari, dihafal kesalahannya. Kalau misalnya masuk fase tahsin, itu ada momen di mana dia kalau udah setoran tapi masih banyak perbaikan, dia itu masuk ke fase apa? Momen menghafal kesalahannya, bukan menghafal ayatnya. Jadi harus menghafal kesalahannya biar bisa memperbaiki bacaannya lebih lagi ketika murojaah. Gitu. Contoh di surat Al-Falaq yang sering banget salah kalau dia masuk tahsin ya, di tasydid syarri. Kalau misalnya dia tidak catat, kalau syarri itu tasydid harusnya dibaca ada sukunnya. Masuk ke sukun dulu, tidak boleh dibaca panjang. Kalau misalnya dia tidak catat teori itu, dia tidak pelajari teori itu, kemungkinan ketika murojaah ya bacanya masih sama aja. Dia masih bacanya syari. Min syari ma khalaq wa min syari Nah, itu. Tapi kalau misalnya diingat, pokoknya di Al-Falaq itu aku sering salahnya di tasydid. Tasydid yang mana? Di bacaan syarri. Kenapa? Karena dibacanya panjang. Harusnya itu langsung masuk ke sukun. Syarri. Nah, terus ada juga yang memang bacanya ri-nya kepanjangan misalnya. Pokoknya kalau aku baca Al-Falaq, aku sering salahnya ri-nya itu selalu panjang. Jadi harus baca pendek dilangsungin. Min syarri ma wa min syarri gho. Nah, itu biar ingat. Kalau misalnya tidak ingat poin-poin itu, catatan-catatan tersebut, otomatis pas lagi murojaah ya bacanya masih salah gitu. Lanjut ke pemula. Apa yang perlu dilakukan oleh pemula? Kategori santri pemula. Yang pertama, kenali ritme menghafal yang paling sesuai. Untuk pemula, ini masih suka, bukan cocokologi ya, suka masih nyari-nyari kira-kira pakai ritme yang mana nih, caranya yang mana nih, aku mau pakai metode yang ini coba pakai metode yang ini cari lagi metode yang ini nah itu kalau pemula pasti masih nyari-nyari kira-kira aku cocoknya pakai yang mana sih gitu kan. Kalau di materi buku pedoman menghafal kan dalam hal menghafal itu intinya menghafal itu kan ada 4 cara ya, dengan membaca, terus apa? Mendengarkan, menulis, dan memahami. Intinya 4 cara itu. Dan kita ini masuk ritmenya yang mana? Terkadang kita itu ada yang memang ritmenya tidak pakai 1 cara. Ada yang pakai 2 cara atau 3 cara. Mungkin ada yang 4 sampai 4 cara gitu kan ngafalnya. Dan itu harus dipelajari ritmenya. Kalau dia sampai punya ritmenya itu 4 cara yang dia harus baca banyak sambil mendengarkan dan dia harus paham apa yang sedang dibaca dan didengarkan sampai dia harus nulis juga biar dia benar-benar kuat. Nah, itu
ritme tersebut berarti harus dikonsistenin. Nah, itu. Pertama itu kenali dulu ritmenya. Ritmenya, cara menghafalnya yang mana nih? Apakah satu cara, dua cara, atau sampai empat cara gitu kan. Terus, kalau sudah kenal, bangun kebiasaannya. Kalau cara-cara tersebut itu adalah cara-cara untuk bisa pembiasaan atau latihan sebelum menghafal, dibangun kebiasaan tersebut. Jadi sebelum menghafal, cara-cara tersebut yang harus diterapkan. Jangan cuma sekedar membaca aja, tapi ternyata cara aku itu, ritme aku itu, kalau menghafal harus sambil mendengarkan. Berarti harus konsisten mendengarkan juga ketika melakukan pembiasaan sebelum menghafal. Dan yang terakhir, yang harus dilakukan bagi santri pemula, tidak terburu-buru menambah target. Terkadang kalau yang santri pemula itu semangatnya lagi menggebu-gebu nih, karena dia baru mulai menghafal. Belum punya pengalaman kan, lagi semangat-semangatnya menghafal kan. Terus juga kalau belum ketemu ritmenya dan belum bangun kebiasaannya, endingnya apa? Jadinya terburu-buru, nambah terus, nambah terus, nambah terus, dan akhirnya apa? Tantangannya makin numpuk tuh. Numpuk kenapa? Karena dia makin bingung. Kok nggak lancar-lancar ya? Kok makin susah ya? Ya karena apa? Belum kenal ritmenya dan belum bangun kebiasaannya. Ingat, ada tiga prinsip tadi yang harus dijalani di tiap fasenya ya. Terus, apa yang perlu dilakukan di santri tahfidz? Prioritaskan murojaah. Jadi kalau misalnya santri tahsin lebih banyak dia memperbaiki, kalau santri pemula dia lebih banyak mencari cara menghafalnya yang paling nyaman di mana, banyak baca sebelum menghafalnya. Nah, kalau santri tahfidz ini fokusnya perbanyak di murojaahnya dibanding nambah hafalannya itu. Dan ini harus seimbang, harus diklasifikasikan mana hafalannya mungkin, mana hafalan yang samar, dan mana hafalan yang baru. Kalau misalnya hafalan samarnya lebih dari 3 juz, berarti itu ada warning tuh. Ada warning tidak boleh menambah hafalan. Kenapa? Karena kalau ditumpuk semua hafalannya di samar, nanti dia bakal apa? Kesusahan untuk merojaah menaikkan level hafalannya ke mutkin gitu kan. Jadi harus memprioritaskan murojaah. Dan yang kedua, rutinkan tasmi. Tasmi ini penting banget. Makanya kayaknya setahun terakhir ini ya, kita ada agenda rutin tasmi tiap bulan di tiap pekan kelima. Maksud Aida untuk merutinkan tasbih itu yaitu untuk bisa mengevaluasi lagi hafalannya. Kira-kira mana yang benar-benar mungkin ditasbihkan, mana yang memang belum siap ditasbihkan dan harus dipersiapkan untuk tasbih di bulan-bulan berikutnya. Dan dari data tersebut, dari klasifikasi evaluasi tersebut, kita bisa mengatur jadwal untuk bulan-bulan sebelum setelahnya gitu kan. Jadi bisa ditentukan targetannya. Jadi bulan berikutnya, oh ternyata aku mungkinnya itu di jus sekian, jus sekian, jus sekian. Berarti aku yang masih samarnya di jus sekian. Targetan aku bulan besok pengen naikin jus sekian ini dari tingkatan hafalan samar mau tingkatan hafalan mungkin. Caranya gimana? Diaturlah jadwalnya. Berarti tiap harinya aku mau mutkinin jus ini fokus dengan cara seperti ini misalnya. Tapi aku mau tetap nambah hafalan nih. Boleh nambah hafalan, cuman porsinya memang lebih sedikit. Diatur aja. Kalau misalnya di fase tahfidz ini berarti dia kan fase tahsin sudah terlewati ya, bacaannya sudah bagus. Terus pemulanya sudah terlewati juga, dia sudah menemukan ritmenya. Tapi yang harus dia perhatikan adalah apakah fase pemulanya itu, ketika di fase pemulanya itu dia sudah menemukan ritmenya, sudah membentuk kebiasaan yang kuat ketika sebelum menghafal. Kalau misalnya belum kuat, otomatis di fase tahfidz ini agak sedikit rapuh. Murojaahnya jadi rapuh juga. Karena dia fase pemulanya belum optimal ya, terlewati belum belum terlewati secara optimal, maksimal, belum terlewati secara maksimal optimal atau mungkin sempurna, nggak sampai sempurna juga sih ya.
Oke, jadi fase-fase itu ada fase next step. Next stepnya itu apa? Kenali posisi diri saat ini. Jadi kalau misalnya sudah melakukan apa yang tadi banyak ya langkah-langkahnya itu, jadi kita harus tahu nih posisi kita sekarang lagi di mana, selanjutnya itu kemana, next stepnya itu, dan fokus pada satu kebutuhan utama. Ingat, di tiap kategori itu punya fokusnya masing-masing. Jangan sampai lagi udah tahu kita lagi masuknya itu kategori santri tahsin, tapi kita fokusnya itu malah di murojaah secara bil goib. Kan itu masuknya ke tahfidz ya. Kan kalau namanya tahsin itu kan berarti harus benar-benar banyaknya memperbaiki bacaan. Jadi harus fokusnya itu sesuai dengan fasenya masing-masing dan harus tahu dia itu masuknya tahsin awal apa tahsin mandiri. Terus terapkan langkah kecil secara konsisten. Mulai dari yang langkah paling kecil dulu. Kalau namanya tadi tahfidz, dia rapuh di kebiasaan sebelum menghafalnya, berarti dia harus kuatkannya itu di pembiasaannya sebelum menghafalnya itu. Kalau di hal kecil tersebut sudah konsisten, otomatis nanti ketika ngafal barunya kuat, ketika murojaahnya juga jadi stabil gitu. Nggak ada yang hmm, apa? Nggak ada yang istilahnya apa sih? Bukan bimbang ya. Istilahnya nggak ada yang berat sebelah, nggak ada yang timbang gitu kan, apa ya istilahnya, aku pikiran kayak timbangan gitu tapi istilahnya apa. Lanjut, jadi next stepnya itu adalah evaluasi kembali di pekan berikutnya. Kenapa dalam murojaah itu ada murojaah harian, murojaah pekanan, sama murojaah bulanan? Biar kita rutin evaluasi. Evaluasi ternyata pekan ini kita itu belum stabil dalam hal apa. Ternyata pekan ini kita itu terlalu sibuk dalam hal apa. Ternyata pekan ini kita belum terlaksananya itu di dalam hal apa. Nah, itu harus dievaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut, jadi kita bisa menentukan apa namanya rumusan, pola, ritme, atau jadwal kita di pekan-pekan berikutnya itu seperti apa. Dan disesuaikan dengan targetan bulanannya juga. Gitu. Lanjut. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi sebelumnya, coba dijawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, kita ini berada di posisi yang mana nih? Apakah tahsin awal atau sudah tahsin mandiri? Apakah pemula awal atau sudah pemula mandiri? Atau sudah tahfidz? Tahfidznya masuknya tahfidz yang mana nih? Tahfidz awal apa tahfidz mandiri? Dari kalau misalnya sudah tahu posisinya di mana, sudah tahu fasenya di mana, tingkatannya yang mana, kita cek juga tantangan terbesar kita itu sebenarnya apa dalam menghafal. Apakah kita kurang percaya diri? Apakah kita kurang murojaahnya? Tadi udah ya tantangannya ada beberapa. Nah itu dicek nih tantangannya masuknya ke yang mana kita tuh. Dan yang terakhir dalam hal langkahnya. Dari fase tersebut, dari tantangan tersebut, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan pekan ini gitu. Dari data tersebut kita bisa laksanakan dulu, terus nanti di pekan besok dievaluasi lagi dan dicek lagi nih, kita udah masuk fase yang mana, tantangannya apa di pekan kemarin, terus berarti di langkah pekan ini apa aja, dan itu harus dilakukan tiap pekan dan harus dievaluasi juga tiap bulan gitu. Lanjut. Bentar, kok nggak ada gambarnya ya? Oke. Nah, ini udah slide terakhir. Kayaknya emang nggak bisa di itu aja kayak tadi aja lah, nggak apa-apa. Digedein aja. Itu aja udah nggak apa-apa. Oke, ini udah slide terakhir. Ini buat muhasabah aja. Jadi, setiap orang itu punya titik awal yang berbeda-beda. Dan
Tidak perlu membandingkan perjalanan kita. Kalau memang kita fasenya lagi tahsin, tidak perlu melihat, oh ternyata dia udah tahfidz ya. Belum tentu. Mungkin aja dia tahfidz tapi masih tahfidz awal, yang dia masih mencari jati dirinya. Ternyata dia itu merojaknya seperti apa, masih rapuh gitu kan. Kalau yang masih fase-fase di tingkatan awal kan berarti masih rapuh ya. Gitu. Ada juga yang memang, oh ternyata dia udah pemula ya, dia udah punya hafalan ya, bacaannya udah bagus ya, gitu kan. Belum tentu dia udah jago gitu kan. Mungkin aja dia masih awal, dia masih rapuh dalam hal mencari cara hafalnya gimana sih gitu kan. Terus masih belum stabil dalam hal waktu-waktu setorannya gitu kan. Dan fokuslah menjalani proses yang sesuai dengan fase saat ini, fase kita saat ini. Nah, targetan kita itu dari awal menuju mandiri, dari menghafal menuju menjaga, dan dari pembelajar menjadi penjaga Al-Quran. Paling itu aja sih materinya. Mungkin sekian. Balik lagi ke siapa tadi MC-nya? MC-nya? Rova. Oke, terima kasih kepada Teh Ai untuk materinya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mangga kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Ayo, ada yang mau bertanya? Apakah sudah mengenal fasenya masing-masing dalam menghafal? Mbak, Ya. slide setelah tantangan apa Mbak ya Mbak? Saya tadi sempat ke kamar mandi. Slide setelah tantangan apa Mbak? Mungkin belum saya screenshot kayaknya. Slide setelah Oh, tantangan. Aida share filenya di grup kan, Bu? Oh itu ya, oke oke oke. Ya sudah, ya sudah. Saya belum sempat baca. Oke oke, sip. Terima kasih Mbak. Yo, Ya. Izin ayo. boleh ya, Neng. Boleh, Tapi Bu. tanpa buka ini apa Iya, video. ya. Aha, Mangga. saya telatnya banget kemarin itu lihatnya 7.30 ya. Jadi nyantai aja biasa pagi-pagi di rumah kan Ah, beres-beres Ibu, segala Ibu, sesuatu. 7.30 tuh kemarin tuh yang murojaah. Oh, iya saya lihatnya gitu. Ah, Iya. jadi telatnya banget hari ini cuman ikut paling 5 menit. Kaitan dengan itu, kemarin kan udah di-share juga ya itunya PPT-nya. Cuman kan kalau hanya lihat PPT nggak paham juga. Minta rekamannya aja ya. Oh iya, ya. Tadi Ya, Aida juga udah minta Agis nanti share aja upload ke YouTube RQ ya, biar nanti Aida share rekamannya. Baik, Teh. ya. Itu aja sih Upload. untuk ikut nyimak nanti setelah ini. Ya, hatur Oke, Bu. nuhun. Iya, Jazakumullah Bu. khair. Oh iya, aku lanjut. Yang lain. Tidak ada. Sudah pada tahu fasenya masing-masing? Sudah tahu tingkatan fasenya di mana? Sudah tahu tantangan seperti apa dan cara menghadapinya seperti apa? Insya Allah jadi gambaran ya. Jadi bisa lebih mudah nanti menghafalnya. Kalau nggak ada nanti mau ditutup nih. Eropa ada sesi dokumentasi? Ada, Teh. Oke. Anak Sepertinya RK ada yang mau nanya? Anak RK mau udah pada jago ya, tingkatannya udah pada tafid mandiri semua ya. amin, Teh. Doain aja. Hmm. Oke. Eh, mungkin ada yang bertanya ya, Teh? Oke. Sebelum ditutup, mungkin ada dokumentasi dulu kepada teman-teman, ibu-ibu, teteh-teteh yang bisa untuk on cam, dipersilakan on cam terlebih dahulu untuk pengambilan dokumentasi. Oh iya, boleh, boleh. Boleh dibantu oleh Maya untuk dokumentasi.
Mbak Rafa suaranya lembut banget, nggak dengar. Iya Bu, emang Bu. Mungkin efek bangun tidur Bu. Masih ngantuk. Sama. Yang kenceng Ropa teriak. Oke, Ayo Mai. hitung ya. 1, sebentar. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Boleh ganti gaya? 3, 2, 1. Dah. Oke, untuk kajian kali ini telah selesai. Terima kasih kepada Teh Aida selaku pemateri. Semoga ilmu yang disampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita dan juga dapat menjadi amal jariah bagi Teh Aida. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua, ibu-ibu, tete-tete yang telah hadir pada kajian pagi kali ini. Sampai jumpa lagi di kajian selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ropa. Makasih teman-teman RK semuanya. Terima kasih Mbak. Dah. Dah. Salam wabarakatuh.